Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi bertemu dengan Pak Guru. Mari, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, yaitu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar. Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah merawat tumbuhan. Jumlah tumbuhan meningkat karena berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan dengan bantuan manusia. Sesungguhnya Tuhan telah mengatur perkembangan tumbuhan dengan sangat baik. Perkembangbiakan tumbuhan penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dan hewan. Mari kita mempelajari perkembangbiakan pertumbuhan serta cara merawat tumbuhan. Mari kita ke pembelajaran 1. Kamu sudah mengetahui cara perkembangbiakan dan daur hidup hewan pada pembelajaran sebelumnya. Perhatikan gambar berikut, kemudian bacalah dengan nyaring teks di bawah ini. Di sini ada gambar macam-macam tumbuhan. Judul teksnya adalah pertumbuhan tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami. Ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas. Selain itu, dapat juga dengan umbi atau spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji adalah pohon mangga, jeruk, dan semangka. Tanaman yang berkembang biak dengan tunas, contohnya pohon pisang, bambu, dan cocor bebek. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah pencangkokan. Selain cara berkembang biak yang berbeda-beda, tumbuhan juga memiliki bentuk dan warna daun yang berbeda-beda. Mari kita mengenal berbagai tumbuhan dan cara berkembang biaknya. Caranya dengan membuat buku yang berisi berbagai macam daun di sekitar. Contohnya seperti pada gambar berikut ini. Di sini Pak Guru mempunyai tabel, yaitu tabel contoh hasil tempelan. Nomor 1. Jenis daunnya seperti pada gambar berikut ini. Keterangannya, nama tanaman ialah pohon mangga. Cara berkembang biak dengan biji. Nomor 2. Jenis daunnya seperti pada gambar berikut ini. Nama tanaman ialah cocor bebek. Cara berkembang biak dengan tunas. Bahwa setiap tanaman memiliki bentuk daun yang berbeda-beda. Setelah kamu mengenal berbagai jenis tumbuhan dari pengamatan daun, selanjutnya lakukan kegiatan berikut. Daun kering dapat digunakan sebagai hiasan.
Menghias gambar dengan tempelan daun kering disebut kerajinan mozaik. Ikuti langkah-langkah berikut untuk membuat kerajinan mozaik. Langkah yang pertama, ambillah beberapa helai daun kering. Langkah yang kedua, robek daun kering menggunakan tangan atau gunting. Langkah yang ketiga, tempelkan potongan daun tersebut pada gambar berikut ini, hingga daun itu menutupi gambar tersebut. Langkah tadi merupakan langkah untuk membuat kerajinan mozaik. Selanjutnya, biji merupakan salah satu bagian tumbuhan. Biji tanaman berbeda-beda bentuk dan warnanya. Biji-bijian yang sangat indah dapat dimanfaatkan untuk membuat karya kerajinan mozaik. Berbagai jenis daun dan biji adalah ciptaan Tuhan yang harus disyukuri. Salah satu contoh kerajinan mozaik yang indah ada pada gambar berikut ini. Kerajinan ini terbuat dari biji-bijian. Jadi, kerajinan mozaik bisa dibuat dari daun dan biji-bijian. Udin dan kawan-kawan akan membuat mozaik menggunakan biji-bijian. Pak Guru memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada 2 kelompok dengan jumlah sama banyak. Berapa banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok? Masih ingatkah kamu cara menyelesaikan soal tersebut? Perhatikan contoh penyelesaian berikut ini. Tahap penyelesaiannya, nomor 1. Pindahkan 2 biji kacang merah. Letakkan masing-masing biji pada 2 tempat yang sudah disiapkan. Kejadian di atas ditulis dalam kalimat matematika berikut. 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Tersisa ada 8 biji kacang merah. Tahap yang kedua, pindahkan 2 biji kacang merah masing-masing 1 biji pada setiap tempat. Kejadian di atas ditulis 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Tersisa ada 6 biji kacang merah. Tahapan yang ketiga, lakukan terus sampai biji dalam toples habis. Tahapan yang keempat, ada 5 biji kacang merah di masing-masing tempat. Kejadian seperti pada gambar di atas dituliskan 10 dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2 sama dengan 0. Ingat, pengurangan berulang sampai tidak ada yang tersisa disebut juga dengan istilah pembagian. Maka, proses di atas dapat ditulis dalam bentuk pembagian seperti berikut. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Bagaimana? Apakah kalian paham? Pak Guru harap kalian dapat memahami penjelasan dari Pak Guru. Untuk bilangan yang lebih besar, pembagian dilakukan seperti berikut ini. Misalnya, 52 dibagi 2. Kita gunakan cara bersusun. Pertama, bagi puluhan dengan 2. 50-an dibagi 2 sama dengan 20-an sisa 1-an. Selanjutnya, pindahkan 1-an dan gabung ke satuan diperoleh. Jadi 10 ditambah 2 satuan sama dengan 12 satuan. Sisanya di bawah masih ada 12. Kemudian bagi satuan dengan 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6 satuan. Jadi, hasil 52 dibagi 2 sama dengan 26. Bagaimana? Mudah bukan?
untuk mengerjakan soal tersebut. Selanjutnya, untuk tugas hari ini, silahkan kalian buka LKS halaman 79. Silahkan kalian kerjakan uji kompetensi 1. Kerjakan yang A dan B. Silahkan hasilnya difoto dikirim ke Pak Guru. Cukup sekian untuk penjelasan tema 1, subtema 4, pembelajaran 1. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk kalian subscribe dan like video ini. Terima kasih.